Hai, selamat pagi Ibu Dian. Selamat pagi Pak Oh Don. ya, apakah saya tidak mengganggu waktu Oh Ibu? tidak, sama sekali Baik, tidak. begini Ibu, saya keperluan mau perlu sedikit. Ya, Saya ada sedikit terkendala dengan keadaan saya. Yang pertama yang saya rasakan saat ini adalah saya ini kan mau disupervisi, tetapi saya mengetahui tentang diri saya itu merasa kekurangan. ya. Kekurangan dalam pengertian bahwa di dalam kelas tuh banyak anak-anak yang belum memahami dengan baik ketika saya mengajar materi-materi tertentu. Mungkin apakah ada solusi atau hal lain dari Ibu Pak yang bisa berikan saya masukan? Oh iya Pak. Jadi kedatangan Pak ke sini tujuannya itu untuk sedikit sharing ya Pak ya. Iya, Kira-kira betul. Pak di kelas itu katanya anak-anak kurang apa menerima dengan baik materi yang Pak berikan. Iya. Kira-kira dari percakapan yang akan kita bahas nanti nih, kira-kira tujuan Pak sendiri itu apa? Untuk goalnya itu apa? Untuk mendapatkan apa? Nah, beginilah, saya ceritakan dikit ya. Yang saya alami di dalam kelas itu ketika saya mengajar, artinya gaya mengajar saya itu lebih identik dengan gaya-gaya ya mengajar yang zaman-zaman dulu lah. Iya. Sekarang kan lagi tren dengan yang namanya proses mengajar yang berpusat pada peserta didik, lalu cara mengajar yang berdiferensiasi. Iya. Nah, itu tuh yang saya belum memahami dengan baik. Oh, oke. Langkah-langkah atau cara-caranya seperti apa. Ya, jadi Pak berharap nanti bisa menerapkan pembelajaran Iya, berdiferensiasi di kelas iya. begitu. Nah, kira-kira dari yang Pak ceritakan tadi itu apakah sudah ada upaya dari Pak sendiri untuk mendapatkan hasil yang Pak harapkan tadi? Oh iya, untuk upaya sih selama ini saya mencoba membangun komunikasi dengan beberapa teman, teman guru. Dari hasil-hasil komunikasi tersebut memang menggiring saya mengarahnya kepada bagaimana membangun proses belajar mengajar di kelas itu yang lebih baik, lebih lebih kepada kita memberikan ruang yang besar bagi anak. Tetapi bagi saya selalu berprinsip modelnya seperti ini. Bagi saya itu ketika saya memberikan proses pembelajaran matematika, di situ waktu yang saya gunakan harus lebih banyak ketimbang saya memberikan peluang kepada anak. Nah, ternyata itu yang saya salah. Saya memakai waktunya lebih banyak daripada anak, lalu anaknya melakukan diskusi dalam waktu yang sedikit. Nah, karena prinsip saya belajar matematika, saya harus memberikan teorinya siswa yang siap mendengarkan. Iya. Jadi itu yang saya Oke, berarti tadi Pak sampaikan Pak kira-kira pembelajaran berdiferensiasinya kurang di kelas ya. Sedangkan pembelajaran berdiferensiasi itu kan intinya harus ada 3 materi di dalam, yaitu ada kontennya, ada prosesnya, kemudian ada ini produknya. Kalau proses tadi Pak sudah lakukan, yang diskusi Pak sudah lakukan di kelas. Kemudian mungkin yang perlu tambahan sedikit, mungkin kontennya mungkin diperbanyak atau nanti hasil produknya seperti apa. Kira-kira dari ketiga materi itu, kira-kira apakah nanti Pak akan bisa terapkan di kelas untuk yang konten, produk itu apakah bisa diterapkan di kelas nanti ke depannya? Oh bisa. Saya upayakan pasti sebagai seorang guru pasti saya harus berupaya ketika saat ini saya menemukan dalam kondisi anak yang kurang memahami cukup sangat besar dalam satu kelas, berarti saya harus mencari alternatif atau cara lain. Terima kasih Ibu sudah memberikan saya masukan seperti ini, pasti saya akan berusaha untuk terapkan untuk cara mengajar dengan cara berdiferensiasi. Ada 3 hal yang perlu saya terapkan, ada materi yang sudah selama saya lakukan, lalu pastikan ada konten, lalu ada apalagi yang satunya tadi, Produk yang dihasilkan. produknya. Nah, mudah-mudahan itu menjadi salah satu daya tarik bagi anak-anak ketika saya mengajari Bu. Ya. Kemudian kira-kira Pak nih ya dari angka 1 sampai 10 kira-kira sekarang nih Pak sedang ada di posisi mana nih? Oh iya, ini kalau angka 1 sampai 10 ya saya ya setengah lah, posisi di angka 5. Setengah berarti 5, Iya, masih 5. masih 5 lah. Semoga nanti kalau setelah yang tadi Pak sampaikan mungkin akan
memberikan pembelajaran yang lebih menyenangkan kepada anak, kemudian akan memberikan banyak konten supaya anak juga lebih bersemangat. Semoga nanti kedepannya setelah Pak terapkan di kelas, angka itu bisa sedikit naik, Pak. Betul, siap. Saya berusaha untuk sampai 9. Oke, sampai Karena 9 ya. 10 itu milik beliau, yang di atas jadi saya 9. Oke, baik Pak. Kalau begitu nanti kita lihat di kelasnya bagaimana Siap. observasi yang Pak Ya, yang terima akan kasih. kita lakukan, bagaimana proses yang Pak lakukan di kelas. Nanti kita akan observasi. Mudah-mudahan setelah observasi akan ada perbaikan lah ya. Siap. Nanti kapan Pak ada di kelas mungkin kita bisa sama-sama untuk mencoba membangun proses ini pembelajaran yang berdiferensiasi itu seperti apa sih? Bisa ya Pak ya? Saya sangat siap dan menanti kehadiran Ibu. Besok saya ada jam di kelas, saya harapkan Ibu ada untuk langsung memonitor cara mengajar saya. Setelah itu kan bisa kita bangun diskusi kembali. Ya, terima kasih. Oke. Saya pasti akan membuka ruang untuk membangun komunikasi bersama Ibu untuk melakukan sharing ya. Ya, baik. Mudah-mudahan Ibu selalu ada waktu ketika saya bertemu Ibu untuk sharing. Oh pasti, tentu Ya. saja. Oke. Mungkin itu saja Ibu. Ya, terima kasih Terima Pak. kasih banyak. Ada jam hari ini? Saya ada jam sebentar saya masuk ke kelas. Oke, terima kasih banyak. Selamat pagi. Beri salam. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi. Baik, silakan dulu. Baik, anak-anak sekalian, apa kabar kalian semua? Baik. Sudah berdoa tadi? Sudah. Oke, kalau sudah berdoa kita akan melanjutkan. Pak akan absen kalian satu-satu. Sudah hadir siapa? Andri Lasa dan teman-teman ya. Punce dan teman-teman. Oke, baik. Yang tidak hadir 2 orang, sedangkan yang lain hadir memenuhi kursi. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan kembali belajar tentang materi peluang. Di minggu kemarin kita sudah melaksanakan sumatif tengah semester yang merupakan nilai semester bagi kalian, dan kita sudah melakukan pemeriksaan dan lain sebagainya, sehingga hari ini Pak akan melaksanakan kegiatan proses yang berupa remedial. Ya, Pak akan melaksanakan remedial, dan remedial tersebut kalian akan menyelesaikan secara kelompok, nanti berkelompok ya, berkelompok. Silakan bertiga kerja di sini. Silakan dikerjakan. Lalu sebentar kita akan periksa bersama. Kita akan berikan waktu kepada kalian 10 menit ya, 10 menit untuk kalian menyelesaikan soal yang sudah kita berikan. Dipersilakan. Pembelajaran yang bermanfaat untuk pribadi kalian masing-masing. Untuk langkah selanjutnya adik-adik sekalian, hasil dari diskusi kelompok kalian itu Pak minta kalian buat dalam bentuk produk. Nanti akan menghasilkan sebuah produk. Produk itu nanti kalian buat dalam bentuk poster. Ya, dalam bentuk poster. Tahu poster itu tidak? Tahu. Sehingga hasil diskusi kalian nanti tempel di kertas dalam bentuk poster. Bisa? Bisa. Nanti besok kumpul supaya saya tempel di belakang ini. Kalau tidak tempel di taman kelas. Oke? Selamat siang Pak Do. Selamat siang Ibu. Aduh, bagaimana nih kabarnya hari ini? Kabarnya saya selalu bahagia, sehat. Oke, kita sudah habis melakukan observasi nih Pak kemarin. Bagaimana perasaan Pak? Saya merasa penuh dengan kebahagiaan dan sukacita karena diobservasi oleh
teman sendiri yang kebetulan lolos di guru penggerak, seorang guru penggerak lah. Bahagia Baik, saya. Pak, ya. Setelah kita melakukan observasi kemarin, menurut Pak, kira-kira performa Pak dalam mengajar kemarin itu seperti apa? Mengenai performa yang kemarin saya lakukan di kelas itu memang semuanya sudah terlihat baik. Yang paling pertama itu saya bisa menerapkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi, yang pada intinya bahwa saya melibatkan secara utuh dan penuh kepada siswa-siswi dalam proses pembelajaran. Namun kita yakini bahwa tidak semua anak yang menerima, sehingga ada sedikit kendala di situ yang saya lakukan proses pembelajaran dengan penerapan proses pembelajaran diferensiasi. Ada kendala. Kenapa Pak menilai seperti itu? Oh iya, saya sebagai guru perlu menilai siswa-siswi secara keseluruhan, sehingga ada beberapa anak itu yang saya rasa bahwa mereka benar-benar belum memahami materi yang saya berikan dengan penerapan sistem diferensiasi, sehingga di sisi itu saya menyadari bahwa sebagai guru tentu ada kekurangan yang saya alami di proses kemarin. Oke, baik Pak. Baik sekali ya Pak ya. Memang semangat Pak itu sudah luar biasa kemarin saya lihat. Boleh saya menyampaikan hasil observasi saya Pak? Siap, dengan terbuka. Baik ya. Jadi yang saya lihat kemarin Pak sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu dari adanya proses kegiatan di awal, pembukaan, kemudian ada proses diskusi, itu sudah masuk dalam salah satu proses berdiferensiasi. Kemudian di akhir juga Pak sudah memberikan mereka tugas dalam membuat produk, itu juga betul. Sudah salah satu dari proses pembelajaran berdiferensiasi. Pak juga sudah mulai melibatkan anak dalam kegiatan belajar mengajar kemarin. Memang ada beberapa yang saya lihat mungkin pemberian konten kepada anak masih kurang. Kemudian ada beberapa anak yang tidak terlalu aktif kemarin. Jadi untuk melibatkan anak secara penuh memang sebagian belum tersentuh ya Pak ya. Betul. Mungkin kedepannya masih bisa diperbaiki lagi ya bisa, Pak ya. Siap. Oke. Bagaimana menurut Pak setelah mendengar pendapat dari saya? Luar biasa Ibu, saya mengalami betul hal itu dan saya perlu dinilai seperti ini. Ini sebuah proses yang demi sekolah yang unggul dan demi masa depan anak bangsa yang lebih baik, perlu ada sebuah proses di mana kita harus saling berdiskusi, mengklarifikasi hal apa yang perlu, yang kami alami rasa kurang, teman-teman yang lain perlu memberikan semacam dukungan kepada kami. Ya, itu yang bisa saya ini. Oke. Kemudian rencana selanjutnya nih, kira-kira setelah ada kendala yang tadi Pak ceritakan, apa yang akan Pak lakukan? Saya rencana selanjutnya tentu ketika melakukan pra-observasi dengan teman seorang guru penggerak sampai pada observasi ini, tentu hal baik yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang berdiferensiasi itu perlu saya terapkan secara utuh dan penuh, dan ruang lingkupnya adalah secara keseluruhan semua siswa saya harus perlu libatkan. Tentu ada proses yang harus kita lewati di dalam kelas, bagaimana sentuhan-sentuhan sebagai seorang guru, proses-proses yang kita lakukan dengan menerapkan diferensiasi bisa diterapkan dengan utuh. Oke. Gitu ya? Kira-kira apakah ada pihak-pihak yang mungkin ingin Pak libatkan dalam proses Pak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi nanti? Oh tentu, pasti kita akan melibatkan. Secara pribadi saya melibatkan teman-teman yang sudah berada di lingkup komunitas atau organisasi yang namanya guru penggerak. Saya tentu melibatkan. Oke, baik sekali ya Pak ya. Semoga apa yang Pak sudah rencanakan ke depan ini bisa berjalan dengan baik. Dan pembelajaran berdiferensiasi yang Pak harapkan bisa akan terjadi secara utuh di kelas ya Pak ya. Siap. Amin. Kira-kira untuk penutup nih Pak. Iya. Dari kegiatan yang sudah kita laksanakan ini, kira-kira apa yang Pak ambil dari seluruh rangkaian kegiatan yang sudah kita laksanakan? Ya, baik, terima kasih Ibu. Sebagai penutup dari rangkaian kegiatan saya bersama teman sebagai tim untuk melakukan observasi terhadap saya merasa bahagia. Karena apa? Karena dari awal saya menjadi seorang guru itu tentu dengan pemikiran dasar saya adalah guru seutuhnya berdiri depan kelas lalu mengajar semaunya, artinya semuanya ilmu yang berada pada guru tanpa melibatkan siswa secara keseluruhan,
dengan sistem siswa hanya siap mendengarkan. Tetapi dengan kehadiran teman guru penggerak kemarin di dalam kelas, saya tentu terbuka hati dan terbuka mata bahwa yang sesungguh dan sejatinya bahwa dalam proses pendidikan dengan kurikulum merdeka ini secara utuh kita melibatkan siswa. Melibatkan siswa itu dengan kemarin adalah sebuah sistem yang namanya itu proses pembelajaran berdiferensiasi. Itu yang perlu saya terapkan dan sangat luar biasa. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman guru penggerak. Jangan bosan-bosan untuk selalu berada di posisi kami, untuk selalu memberikan motivasi, semangat, dorongan, serta membangun komunikasi intens supaya kami juga bisa berubah ke arah yang lebih baik demi anak bangsa. Oke, Itu ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi serangkaian proses supervisi akademik yang antara Pak dan saya sudah selesai kita lakukan dari praobservasi hingga observasi sampai di pasca hari ini. Siap, semoga kedepannya kita bisa saling berkolaborasi ya Pak ya untuk tentunya untuk memajukan sekolah kita dan tentunya untuk kegiatan pembelajaran Pak di kelas akan lebih lagi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara utuh. Siap, terima kasih. Terima kasih Pak Don untuk waktunya. Terima dan kasih sampai ya. ketemu lagi di kegiatan observasi. Siap. Mungkin coaching-coaching selanjutnya ya Pak ya. Siap. Terima kasih banyak. Salam. 1, 2, 3.